wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya di sini dengan Bu Guru TK Nurul Huda, saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Ini adalah tugas saya di modul 1.4, yaitu saya mengimbaskan budaya positif agar Bu Guru semua di sini tahu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai universal itu yaitu yang kita ketahui ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu kebiasaan baik yang harus ada dan diterapkan di sekolah. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, motivasi dan kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada restitusi posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita nanti akan mempelajari ke-6 konsep utama budaya positif ini. Kita akan membahas yang pertama perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik juga harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, sama seperti visi kita di TK Nurul Huda sudah sesuai. Lalu disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Jadi kedisiplinan itu mengaitkan kita bisa mengontrol murid lebih gampang. Di sini ada teori kontrol, ada stimulus respon, dan berkaitan dengan teori kontrolnya ini bisa dilihat. Jadi kalau stimulus responnya kebutuhan kita sama, sebenarnya kebutuhan setiap masing-masing orang itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya juga kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi disiplin itu kemampuan diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri tanpa perlu diperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu ada di dalam nilai-nilai pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu kayak kebiasaan baik, menghargai, saling menghormati, seperti itu, banyak. Tapi saya ambil yang pelajar Pancasila aja. Disiplin diri juga harus dari motivasi internal dalam diri sendiri. Dan jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain. Maka perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita atau murid itu sendiri.
Nah, kalau butuh diperintah orang lain itu namanya motivasi eksternal. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan anak yang memiliki disiplin diri agar bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi internal. Jadi kita bisa menciptakan anak didik itu tidak perlu motivasi eksternal. Dari dalam diri mereka sendiri, dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa perlu diperintah oleh orang lain. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut Dr. William Glasser ada 5. Yang pertama itu survival, bertahan hidup. Lalu yang kedua merasa diterima atau cinta kasih. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Kita akan membahas bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Di sini bertahan hidup atau survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, kebutuhan akan rumah, makanan, kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia merasa diterima atau cinta kasih. Di sini kebutuhan ini meliputi keinginan terhadap bisa terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, kelompok, di mana kita bisa terhubung. Lalu yang ketiga ada kebebasan atau membuat pilihan. Di sini murid harus diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Lalu memberikan kebebasan bukan berarti membiarkan apa yang murid mau. Jadi kita sebagai guru harus bisa juga mengontrol, tidak membebaskan seenak murid. Lalu yang keempat ada kesenangan. Di sini William Glasser menghubungkan kesenangan dalam belajar. Sebagai guru kita juga tidak boleh ragu-ragu untuk memasukkan kesenangan dalam belajar di dalam kelas. Jadi kita harus memberikan rasa senang pada saat anak sedang belajar. Lalu yang kelima ada penguasaan. Di sini setiap murid memiliki kebutuhan merasa kompeten, menjadi terampil untuk diakui pencapaiannya, dan keterampilannya itu harus didengarkan. Jadi reward ya, biasanya kita menganggapnya itu reward. Jadi agar mereka itu memiliki percaya diri yang tinggi dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di sini sebenarnya keyakinan kelas itu kalau dijelaskan, dibukai satu-satu itu banyak. Jadi keyakinan kelas itu seperti ibu guru itu menempel peraturan. Dulunya itu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang itu namanya keyakinan kelas. Dan itu dibuatnya harus sama murid. Jadi kalau di sekolah ini kan lingkup kelas, kita membicarakan lingkup kelas. Kalau lingkup kelas, guru sama murid kita ajak diskusi, gak boleh apa ya. Nah itu kalimatnya itu harus kita ganti ke kalimat positif. Jadi dilarang itu gak boleh. Jadi diganti ke kalimat positif. Kalaupun kita mau buat peraturan di sekolah, namanya keyakinan sekolah, keyakinan di sekolah. Kita juga harus melibatkan kepala sekolah, guru, wali murid juga. Jadi biar bisa dipatuhi sama seluruh warga sekolah, biar mereka tahu. Baratnya apa ya, musyawarah. Kalau dulunya mungkin kita langsung sudah ada shred gitu ya, sudah ada poin-poin yang nggak boleh dilanggar, yang nggak boleh itu. Kalau ya betul tata tertibnya. Kalau sekarang diganti keyakinan kelas ini juga itu harus berdiskusi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan akan memotivasi seseorang di dalam diri sendiri, internal. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan ini itu akan murid kita itu merasa kayak
sudah mancep gitu ya di dalam diri murid. Jadi kita nggak perlu kayak mengingatkan lagi, kita nggak perlu kayak ini loh kamu melanggar yang poin ini, tapi murid sudah sadar, oh iya aku kayak gini, aku melanggar keyakinan kelasku yang seperti ini gitu. Jadi kita cuma kasih umpan atau kasih tambahan. Mungkin di sini Bu Guru sudah melakukan ya, nggak tahu itu selalu atau kadang-kadang atau sering lupa atau bagaimana. Yang jelas di sini sudah diterapkan namanya aturan main ya Bu Guru ya. Aturan main. Nah, aturan main ini dijelaskan ke anak-anak. Aturan main dan belajar maksudnya itu Bu Guru selalu memberikan itu. Jadi tidak tata tertib yang dengan kalimat kayak orang dewasa gitu yang pasti dan dilarang, bukan sih. Di sini insya Allah sudah diterapkan aturan-aturan yang dibahas bersama anak-anak dan harapan kita juga dipahami oleh anak-anak. Tapi yang namanya anak-anak juga sebagian ada yang taat dengan aturan yang dibuat bersama, tapi sebagian juga ada yang nggak paham, pokoknya asal ngikut dan akhirnya ya banyak yang melanggar. Berarti tugas kita di sini ini harus meyakinkan keyakinan kelas lagi ke dalam diri anak agar menjadi motivasi internal. Jadi tidak perlu dorongan atau perintah dari guru ataupun orang lain, gitu ya Bu Guru ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sedikit contoh dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi yang sudah saya katakan adalah kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Seperti contoh, kalimat negatif tidak buang sembarangan. Kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Gitu. Jangan terlambat datang tepat waktu. Tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Baju jangan dikeluarkan, berpakaian rapi. Jadi kalimat negatif itu harus diubah ke kalimat positif. Next. Ya. Nah, sekarang kita lanjut membahas restitusi posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini penghukum, posisi penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol guru itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada anak sedang mengalami masalah, bagaimana cara kita sebagai pendidik itu menanggapi, merespon masalah tersebut dengan anak. Jadi posisi kontrol guru itu tadi ada 5. Jadi penghukum, membuat merasa bersalah, jadi membuat mereka itu merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, lalu yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Gitu. Jadi restitusi itu tadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan murid. Lalu untuk posisi penghukum ini ciri-cirinya menggunakan nada suara tinggi, bahasa kuku, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Ini biasanya dulu ya, mungkin kecilnya Bu Guru ya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan pada saat kecil ya. Di sini tuh ya ini penghukum. Jadi nada tinggi, melotot, mungkin bisa pakai fisik ya. Fisik mencubit, pakai rotan dulu ya mungkin. Terus dampak yang terjadi pada murid kalau di zaman sekarang, kalau kita menggunakan posisi penghukum, ini murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu guru tersebut. Jadi kita dimusuhi Bu Guru kalau menggunakan itu murid masa kini. Masa kini
hukum. sedikit melapor. Iya, bisa masuk penjara Ya. kita. Jadi berbeda mungkin dengan kondisi dulu ya. Iya. Next. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah. Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Jadi tidak ada kegaduhan dan membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ciri-cirinya ini menggunakan nada suara yang lembut, tenang, namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Nyelekit. Kita kayak melempar lagi kayak kamu nggak kasihan sama bu guru Bu guru jadi dimarahin kepala sekolah. Jadi kayak gitu. Membuat merasa bersalah. Nanti bu guru sakit kalau kamu nakal. Jadi gitu. Nanti bu guru gajinya dipotong gitu. Jadi dampaknya yang terjadi itu murid akan menganggap dirinya itu yang bersalah. Jadi identitas gagalnya itu menganggap oh iya aku salah gitu, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Takutnya itu nanti dia itu merasa dikucilkan, minder karena gara-gara aku bu guru gini, ya kayak gitu. Gara-gara aku temanku dimarahin bu guru. Lebih ke akhirnya nggak percaya diri, menarik diri dari lingkungan karena ketakutan itu tadi. Selanjutnya ada di posisi teman, guru menjadi teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita mensejajarkan posisi kita dengan anak-anak. So asik gitu loh ya, so asik. Jadi nadanya pun juga kita bukan sebagai orang tua, jadi sebagai teman. Iya, bestie dengan mereka. Tapi terkadang, nah ini dampak positifnya itu hubungan baik akhirnya, dampak positifnya. Tapi ada dampak negatif. Jadi kurang ajar kan kalau misalnya kita nggak ada batasan. Nah, ciri-ciri posisi teman ini menggunakan nada ramah, akrab, bestie. Akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Dampaknya yang terjadi, murid akan ketergantungan pada satu guru dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kayak merasa jadi gurunya ini jadi tamengnya karena terlalu bestie itu tadi. Oke, selanjutnya ada di posisi pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi ya. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi gurunya mencari bukti. Jadi dia cuma lihat, gurunya cuma lihat dari kejauhan, anak itu kayak apa, nanti buktinya dikumpulin, nanti kalau semisal bisa kita omongkan ke wali murid gitu. Jadi itu pemantau dari jauh. Nah, posisi ini akan bisa menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek yang itu tadi, bukti-bukti itu tadi, atau foto, video. Pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri-cirinya menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi biasa saja, tidak ada apa-apa tapi dari kejauhan. Dampak yang terjadi, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Jadi ini tuh biasanya digunakan buat mahasiswa atau SMA ya. Jadi tapi ini dampaknya ini loh, anak-anak tidak tahu nilai kebajikan apa yang dilanggar dan harusnya itu seperti apa itu tidak tahu karena di sini guru itu hanya memantau. Bahasa tubuhnya juga formal jadi biasa saja gitu, tidak ada pendekatan lain. Selanjutnya, nah di sini ada posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid, memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini agar murid dapat
berefleksi atas tindakannya, dan guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Di sini, di posisi manajer ini sangat disarankan buat kita sebagai guru, apalagi guru PAUD, untuk dalam menyelesaikan masalah dengan anak. Jadi ini dapat memimpin murid, dan ini anak nanti menjadi mandiri, bertanggung jawab dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Bisa ketika ada masalah dengan teman sebayanya, nanti bu guru ini kita cuma bertanya, kasih pertanyaan pemantik, apa saja tadi, kenapa, alasannya apa, lalu bagaimana solusinya. Di sini anak bisa tahu dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ciri-cirinya suara manajer itu netral, tidak emosi dan tidak terlalu ramah juga, tidak bestian, tapi harus santai, biasa, dan tidak bernada tinggi. Yang kedua itu tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi mereka tahu kalau saya itu salah, gitu. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi kita sebagai guru cuma kasih pertanyaan pemantik saja. Jadi kenapa kamu melakukan hal itu? Dijawab. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Murid sudah tahu. Lalu guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah itu tadi. Jadi guru cuma bertanya, kasih pertanyaan pemantik sedikit. Kita juga membimbing untuk bisa menyelesaikan masalah secara mandiri ini. Dampaknya ini murid mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah. Jadi mereka bisa percaya diri dalam memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini nanti Bu Guru bisa lihat posisi kontrol yang kelima itu tadi. Di sini ada satu video, sebentar. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, sudah lihat. Ini menurut Bu Guru ini posisi yang mana ini tadi? Penghukum ya. Jadi mata melotot, nada tinggi, marah-marah gitu ya. Anaknya muridnya nggak dikasih kesempatan Bicara. iya, jadi menjelaskan. Terus langsung dikasih solusinya, tadi itu langsung dikasih hukuman. Jadi anaknya nggak dikasih harus gimana itu nggak dikasih. Oke, selanjutnya ini ada Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi kontrol apa, Bu? Besti tadi loh, ya Biasa. ya teman. Soalnya ada yang seperti ini? Banyak ya? Ada ya beberapa ya? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu tadi apa ya, Bu Guru ya? Posisi yang mana? Bukan pemantau. Yang terakhir. Iya, enggak. Di sini tuh posisinya pemantau. Jadi guru cuma tanya, sudah, ya sudah, gitu. Iya, dilihat lagi dah, mau lihat lagi dah. Nah ini. Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Naren! Kayak Paris. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini tadi yang mana? Manajemen. Manajer. Jadi gurunya tanya sebab. Jadi kan setiap tindakan itu selalu ada alasannya. Lalu ditanya bagaimana ini solusinya, seperti apa. Lalu itu tadi dibantu kan, dibantu untuk menyelesaikan, memecahkan solusi itu tadi. Oke. Nah, di sini ada sekarang kita membahas segitiga restitusi.
segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada sisi, ketiga sisinya ini masing-masing punya tugas masing-masing. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di sini. Lalu sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas ini contohnya kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi menstabilkan identitas dulu, siapa yang salah, siapa. Jadi begitu. Lalu untuk validasi tindakan yang salah di sini menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut. Lalu untuk menanyakan keyakinan ini, kalau di kelas itu kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati gitu. Seperti itu. Selanjutnya Lili. Oke. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi sebagai guru kita ada tahapannya itu tadi. Yang pertama tahapan segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Menstabilkan identitas di sini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, yang sudah melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Jadi anak itu tidak merasa saya salah, saya menjadi orang gagal, seperti itu. Anak yang melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak-anak yang melanggar aturan karena mencari perhatian itu anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Benturan ini tadi yaitu hasil kesalahannya itu tadi. Dan kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya tetap dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Jadi kalimat positif ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi kita tidak langsung menjudgment anak itu tadi, ya. Oke, selanjutnya tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud tujuan tertentu, pasti ada alasannya. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi jika sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat di bawah ini biasanya terdengar asing buat guru, namun jika dikatakan kepada anak itu bisa memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu. Jadi kita tanya kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut, seperti itu. Lalu untuk tahapan yang ketiga di sisi ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal, sudah termotivasi. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan yang kedua itu tadi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi seseorang yang dia inginkan. Seperti kita sudah sudah membuat keyakinan kelas, misalnya sudah membuat keyakinan kelas, kita harus menghargai teman, tidak boleh saling berkelahi atau yang gimana itu ya. Nah, di sini kita tanyakan lagi, meyakinkan lagi ke anak.
keyakinan kelas kita itu seperti apa, ingat nggak gitu. Jadi kita meyakinkan lagi, tanya lagi ke anak. Nah ini tayangan seorang guru di posisi manajer. Jadi menggunakan penerapan restitusi. Jadi posisi manajer menggunakan penerapan restitusi, yang di garis bawah itu penerapan restitusi yang ada 3 tahapan tadi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5.
Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, sudah dari video segitiga restitusi. Lalu kita kemarin saya sudah membuat dengan murid sendiri. Jadi di murid TKB ya. Jadi saya ada tugas untuk membuat penerapan segitiga restitusi. Sebentar saya bersih kasusnya. Nilu dan Aisyah sedang bermain bersama. Tiba-tiba Aisyah itu merebut mainannya Nilu dan Nilu mendorong Aisyah sampai terjatuh dan menangis. Tuh.
izin Aisyah ya, jadi Aisyah harus izin ke siapa? Iya, Aisyah harus izin ke Niru, harus minta izin. Terus kalau nggak diizinin itu namanya apa? Kalau memaksa itu baik apa tidak? Tidak baik. Jadi besok harus izin ya Aisyah. Nah, sekarang Bu Papa mau tanya, buat memperbaiki kesalahan ini, buat memperbaiki ini, kita harus apa ya? Minta maaf. Berarti Aisyah minta maaf ke siapa? Ayo sekarang minta maaf. Ini sudah memaafkan? Sudah? Oke, sekarang kalian boleh main lagi. Nah, di kasus kedua ini Alan, Rama, Laksana sedang bermain. Tapi tiba-tiba Rama menyerobot Laksana dan Laksana tidak terima. Akhirnya mereka berantem. Bapak tadi lihat Rama, Laksana, sama Alan mainan perosotan di luar. Tapi kok bertengkar? Kenapa Laksana? Rama nyerobot. Oh, Rama nyerobot kamu. Harusnya kamu duluan yang main. Oh, iya betul Rama kayak gitu. Kenapa kamu nyerobot? Aku pengen cepet-cepet. Oh, kamu pengen cepet-cepet. Tapi lihat gak? Laksana terima nggak kalau diserobot? Oh, nggak terima. Makanya bertengkar tadi ya. Oh, kita kan nggak boleh nyerobot ya kalau mainan. Harus antri. Kalau nggak antri nanti temennya marah. Betul. Tahu gitu loh kalau temennya marah. Terus Bu Papa tidak menyalahkan Rama sama Laksana buat rebutan mainan. Bu Papa tidak menyalahkan. Terus Bu Papa tanya, kalau memperbaiki kesalahan tadi di sana, iya harus minta maaf. Siapa yang minta maaf? Ayo. Rama. Iya, ayo Rama harus minta maaf. Minta maaf Laksana. Bilang apa? Ya, maaf. Oke, sudah. Gak boleh bertengkar lagi ya. Harus apa? Harus antri. Gak boleh nyerobot. Oke, silakan main lagi. Ya, seperti itu. Itu tadi saya melakukan segitiga restitusi pada mau rambut cantik dikit. anak-anak yang sedang mengalami permasalahan. Oke, sekian terima kasih dari saya. Apa ada yang ditanyakan? Apa Bu Guru bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer? Insya Allah. Jadi tadi ada 3 ya. Menstabilkan identitas. Kita tanya dulu siapa. Iya. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Kenapa seperti itu? Lalu yang terakhir itu tadi adalah keyakinan. Kita tanyakan lagi keyakinan apa yang sudah disepakati. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.